Wes me. Kong kuno wae. Ketek tok. Ah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya jumpa lagi ya di Tambihit. Yang tentunya pada sore hari ini kita pada podcastan kali ini kita dapat bintang tamu luar biasa dari Mutiara Desa yang tersembunyi. Yang selama ini tersembunyi tentunya kita semua jarang ketemu dengan beliau, Mbak Nur Afni Khofsoh, selaku juga magister sosial di UIN ya. Kita akan berbincang-bincang ke Mbak Nurnya ya. Panggilannya biar keren Aven kali ya. Aven, Oven. Panggilan kerennya Aven. Aven ya. Ya, kita akan berbincang-bincang kepada Mbak Oven yang tentunya Oven ya. Aven. Oh, Aven. Nah, itu bahasa Sunda apa ya tadinya? Tentunya sore hari ini semangat kita bertemu beliau magister ya. Satu kehormatan yang besar bagi Tambihit untuk mendapatkan satu narasumber pada podcast kali ini. Yang kita akan bincang-bincangkan yaitu tentunya ya masih dalam Wesme ya. Tentunya nanti Wesme-nya pada sore hari ini luar biasa. Karena Mbak Inung, mohon maaf kalau saya akrab Mbak Inung. Betul. Ini lama menghilang dari desa. Ya, dari desa. Lama menghilang dari desa kita, desa tercinta, desa Tambi, yang tentunya hilangnya beliau Mbak Nur ini yang sekarang, yang dulu itu masih saya kalau ke Musola Al Azhar, karena beliau adalah sekitar warga Musola Al Azhar. Biasanya saya lihat masih itu ya biasa ikut-ikut dolanan kelereng, karet. Bener. Sekarang sudah cantik begitu, tentunya nanti apabila ada pertanyaan yang apakah masih jomblo tidak keberatan, seperti itu ya. Oke, kita buka aja pertanyaan-pertanyaan atau beliau biar bisa mengutarakan sesuatu. Kenapa selama ini dia itu hilang dari desa tercinta Tambi, yang kemudian sekarang sudah menjadi master ataupun sudah menjadi master di luar sana. Oke, terima kasih Mbak Inung. Kita lanjutkan. Panjenengan dulu, silakan cerita sedikit tentang bagaimana kok menghilang ini harus mempertahankan perjuangan di pendidikan. Terima kasih. Monggo, lanjut. Terima kasih loh sudah diundang di podcast Tambihit yang luar biasa ini ya. Saya sangat merasa terhormat sekali bisa diundang di sini untuk bertemu dengan suhu saya. Pak Ramadan ini suhu saya karena waktu kecil beliau ngajar ngaji kalau nggak salah ya. Mantan. Ya. Kira begitu. Yang tadi dikatakan saya hilang ya. Iya, tapi hilangnya bukan diculik, tapi memang saya menghilangkan diri ya. Jadi selepas SD, MI lah kalau di sini itu. Saya melanjutkan di SMP Tahasus Al-Quran Kalibeber. Sambil mondok gitu kan. Tahu ya kehidupan di pondok seperti apa dan luar biasa sampai terlalu betah di sana. Akhirnya melanjutkan SMA-nya di sana juga di SMA Tahasus Al-Quran. Oh, masih di Kalibeber juga. Masih di Kalibeber juga. Akhirnya karena saya punya cita-cita gitu ya. Setiap orang kan sebenarnya punya cita-cita ya. Iya, pasti. Nah, saya pengen jadi dosen gitu. Akhirnya yang saya lakukan mengetahui untuk menjadi dosen itu syaratnya apa aja sih. Oh ternyata harus S2 teman-teman. Jadi wah berat juga nih, S1 aja udah berat, apalagi keluarga kan gak dukung-dukung banget ya. Maksudnya dari finansial juga gak kaya-kaya amat gitu. Makan juga masih nasi yang masih sekarang, nasi besok masih dimakan lagi gitu. Aduh complicated itulah. Akhirnya gak apa-apa lah. Zaman itu ya, waktu zaman itu. Tahu sendiri tadi saya udah cerita-cerita ke Pak Ramadan bahwa waktu kecil saya gak minum susu, minumnya air tajin. Bener, itu juga Bapak juga minum itu ya? Iya, dulu kalau ibu ngeliwet itu kan, kalau ngeliwet kemudian belum matang itu kan airnya dibanyakin sedikit supaya dapat tajinnya. Bener itu pengganti susu ketika masa sulit itu ya. Akhirnya alhamdulillah saya nyari beasiswa karena memang ekonomi juga nggak mendukung. Akhirnya nyari beasiswa. Diterimalah saya di beasiswa prestasi di UIN Sunan Kalijaga. Jadi selama 4 tahun itu saya alhamdulillah nggak bayar. Ya alhamdulillahnya itu. Tapi itu cuman bayar ini doang, bayar kampus doang, SPP doang gitu kan. Untuk hidup saya nggak dapat. Akhirnya saya daftar beasiswa yang agak profit, beasiswa Jarum. Iya, per bulannya alhamdulillah dapat 750. Buat anak mahasiswa kayak saya tuh senang banget bisa buat ngopi-ngopi lah waktu itu kan. Ya, sebentar.
tadi ada beasiswa itu harus prestasi atau beasiswa dari karena ada keluarga di Jarum begitu kira-kira? Ya. Keluarga Jarum nggak ada lah. Ya alhamdulillah aja sih. Mungkin karena apa ya, mempertahankan IP ya. Jadi memang salah satu syaratnya itu. Akhirnya tes macam-macam, tes berkas, tes wawancara, sampai FGD dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah nama saya itu, Nur Afni Hafsah itu. Wah, saya langsung sujud syukur itu. Alhamdulillah banget. Termasuk bejan gitu atau gimana? Iya. 99-nya usaha, satunya bejan kali bejan ya, masih ada bejan juga. Masih ada bejannya juga lah, alhamdulillah gitu. Akhirnya sampai selesai. Tapi saya menyadari bahwa untuk menjadi dosen itu minimal harus S2. Iya, jadi selesai S1, saya nggak buru-buru pulang. Kalau pulang nikah saya kan, punya anak udah nggak bisa berkarir. Ya nggak gitu juga sih. Cuman pemikiran saya, oke, saya harus punya step-step untuk bisa sampai S2 itu. S2, oke. Akhirnya saya daftar di Brunei waktu itu. Di Brunei dengan beasiswa Brunei. Untuk S2-nya? S2-nya. Cuman karena berbagai hal, saya diterima, alhamdulillah. Surat masuk ke rumah saya di Tambi itu. Udah telat banget. Jadi sebenarnya untuk selesai berkas dan lain-lain itu 2 hari sebelum surat itu datang. Nah jadi udah telat 2 hari itu suratnya. Ya Allah, parah banget itu udah kesempatan luar biasa tapi nggak bisa. Dan itu juga diperparah karena HP saya hilang. Email yang saya bikin juga lupa password. Akhirnya nggak bisa mengakses informasi kalau saya diterima gitu. Ya sudahlah, saya nggak mau berlama-lama untuk menyesali itu. Akhirnya daftarlah saya di S2 Brawijaya Malang. Dan diantar oleh Pak Sadar ke Malangnya ini. Pak Sadar sama Pak RW sama Pak Muhtar tuh nganter saya S2 pakai mobil gantian biar nggak ngantuk gitu kan. Ya luar biasa lah perjuangan orang-orang Tambi ini untuk apa ya, mensupport orang-orang yang mau kuliah, mau mengenyam pendidikan gitu. Kalau tentang pendidikan tadi saya membaca kan magister sosial ya. Ya tentunya tantangan nggak, berat nggak untuk sosial sementara posisi kan putri ya atau cewek ya. Kalau mungkin kalau laki lebih bisa up gitu ya. Tapi kalau Mbak Afni sendiri tentang saya itu perempuan ngambilnya di sosial ini, ada keberatan nggak, ada yang menantang nggak itu? Iya, satu hal yang saya yakini bahwa jurusan itu tidak memiliki gender. Jurusan tidak memandang dia harus laki-laki atau perempuan. Selagi kita punya passion untuk mencari itu, untuk mendapatkan itu, kenapa enggak gitu loh. Itu yang membuat saya nggak apa-apa perempuan, nggak apa-apa juga perempuan mau di teknik misalnya di robot-robotik, perempuan di komputer. Jangan salah loh ya, yang bikin vaksin AstraZeneca itu perempuan loh, profesornya itu dari Oxford University. Dan dia menghibahkan penelitiannya untuk masyarakat luas sehingga AstraZeneca itu murah karena tidak ada uang paten yang dia terapkan. Berbeda dengan vaksin-vaksin yang lainnya. Itulah kenapa baik perempuan maupun laki-laki untuk mendapatkan itu ya tergantung dianya mau apa enggak gitu loh. Saya rasa semua orang punya tantangan. Bapak kenapa nggak kuliah dulu? Ya saya lagi nih, lagi kuli payah. Enggak apa-apa, luar biasa. Tapi saya tetap greget untuk mencapai ke S1, S2 seperti Mbak Nur. Kayaknya Allah Ta'ala memberikan kesehatan, kekuatan, insya Allah masih punya waktu untuk situ. Untuk tadi, kenapa saya bilang seperti itu? Mohon maaf, ini baik di tetangga saya maupun di umumnya, karena saya kan orang wong desa. Sama dong. Kalau anak wis koyo Mbak Nur ini, itu kan biasanya wong tua ancang-ancang untuk menerima sesuatu karena biasanya wis tumpuk kundung antri pada melamar kan seperti itu. Sementara Mbak Nur masih harus pengen S3. Kalau nanti di hadapan orang tua ketika ada tamu klanuwun tentang hal itu ya, yang itu. Kayaknya udah banyak ini. Keberatan nggak, maksudnya menjawab tantangan keluarga ataupun orang tua sendiri itu gimana? Gitu. Bener, ini pertanyaannya bener banget. Karena perempuan ya itu mindsetnya kan setelah sekolah nikah aja karena kerjanya di dapur, sumur, kasur gitu-gitu kan. Saya pengen mendobrak itu nih. Ini siapapun perempuan di sana ya, di luar sana,
kalau budayanya itu tidak mendukung passion kita, ya lawan gitu loh. Itu juga yang saya katakan ke orang tua. Juga ada waktu saya mau S1 gitu ya, kamu tuh kuliah jangan tinggi-tinggi, apalagi pas S2 kamu jangan tinggi-tinggi, yang datang tuh nanti minder gitu ya. Saya mikir orang kalau mau mendapatkan orang berkualitas, kita juga harus berkualitas dulu dong gitu. Oh, ada begitu juga ya? Ya kalau dibilang single, saya nggak single. Saya single tapi nggak jomblo. Mantan itu sudah ada ya? Iya, adalah. Tapi yang jelas bahwa untuk budaya itu jangan sampai menghalangi kita untuk meraih mimpi kita. Oke, selama ini udah luar biasa, udah nahan ngampet lamaran, ya, udah ngampet nggak balik ke desa lama, itu udah begitu perjuangan yang luar biasa. Namun ini mungkin pada sisi diskusi di podcast kita, ini tentunya saya sebagai Desa Tambi, sebagai penduduk Desa Tambi dan tokoh dong sekarang. Tambihit itu kan pemuda Desa Tambi. Ini ada sesuatu yang saya harus sampaikan pada kesempatan kali ini di podcastan, yaitu setelah Mutiara Desa, bagi saya itu Mbak Inung Mutiara Desa. Apakah konsep rencana strategis nantinya terhadap desa kita supaya desa kita ada kontribusi dari master bisa berkontribusi terhadap desa, baik di pendidikan ataupun di sosial dan sebagainya. Betul. Nah itu diharapkan oleh desa kita, desa tercinta Desa Tambi. Silahkan mungkin Mbak Nur punya gambaran itu. Karena saya bergerak di bidang pendidikan, saya yakin semua orang-orang Tambi yang memiliki hiroh untuk merubah keadaan menjadi lebih baik berada di jalannya masing-masing. Karena saya di pendidikan, Pak Ramadan di ekonomi, mungkin ekonomi sosial budayanya. Ekonomi timik-timik aja. Itu punya arah yang sama tapi di sisi yang berbeda. Karena saya di pendidikan mungkin saya sudah memulai kok dari beberapa tahun yang lalu, mungkin memang skalanya masih kecil. Saya selalu memberikan informasi-informasi beasiswa nih kepada masyarakat Tambi. Kali aja ada yang pengen kuliah tapi terkendala biaya dan sebagainya, bisa mengakses itu. Saya juga terbuka, kalau saya senang sekali nih ada masyarakat Tambi yang, Bu saya pengen kuliah, saya diarahkan dong. Saya terbuka sekali untuk itu. Dan alhamdulillah ya kalau misalnya Tambi Hits bisa memfasilitasi itu. Selain itu karena saya di kampus ya, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mungkin ada program-program dari kampus yang bisa saya aplikasikan di sini ya. Misalnya kayak KKN inilah saya terapkan di Tambi, biar ya selain mahasiswa saya juga belajar di sini, juga mungkin bisa berkontribusi lah sedikit-sedikit untuk masyarakat Tambi. Untuk masyarakat. Ya mungkin nanti ada program-program yang bisa kita diskusikan lagi. Oke, karena gini Mbak Nur yang cantik ini sebenarnya begini. Saya takutnya pengorbanan jenengan sudah berapa tahun ini tetangga berharap, ya tetangga keluarga berharap. Nanti terus malas aku. Yang melamar orang Kalimantan Barat atau orang Papua atau orang mana akan hilang. Sehingga mindset masyarakat itu ada kata-kata nyekolah nemen-nemen ngajak nemen-nemen pirang-pirang tahun jebule digawa sing lanang merono, kan seperti itulah. Sehingga kita itu sebagai masyarakat warga bahkan gutekan, kita kan gutekan ya, gutekan itu kan ada harapan ada master-master yang nantinya mau pulang sudah S3, otomatis lingkungan saya akan ada perubahan, kan seperti itu. Nah kalau tadi tentang informasi, ya mohon informasi Mbok Yo juga diklik ke Tambi Hits. Kalau kalau ada informasi beasiswa atau apa, bukan hanya di BPD atau pemerintah atau bisa dibawa ke Tambi Hits, sehingga Tambi Hits itu nanti biar ada ruang untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau tadi pada waktu session pertemuan tadi sharing seruput seduluran itu Mbak Afni ternyata sudah memberikan informasi, tidak mengembang informasinya. Nah kemungkinan ini Tambi Hits yang akan tanggung jawab untuk mengembangkan informasi itu. Nah itu. Tapi untuk di aspek itu kan selagi Mbak Afni itu masa perjuangan masih di sana-sana. Terus kemudian kapan Mbak Afni ini kira-kira kembali dan bojo sama Tambi? Ya itu jangan diharapkan juga. Itu saya tidak akan melangkahi titah Tuhan ya. Oh iya ya. Wah itu pertanyaannya saya menikah kapan dengan siapa itu bukan hak saya untuk untuk menilai itu. Namun jelas bahwa berkontribusi dari manapun
Asal itu bisa berdampak, itu bukan menjadi masalah. Iya. Saya di Jogja 3 jam kok dari Wonosobo, saya sering bolak-balik. Saya sangat mendukung sekali kalau ada teman-teman yang, Mbak saya pengen ini nih, pengen itu tuh, ayo kita kerjasama. Saya sangat menunggu sekali dengan momen-momen seperti itu gitu loh. Selama ini kan memang karena tidak ada akses ya, akses saya ya ke saudara doang gitu. Ini bersyukur banget ada Tambi Hits gitu yang bisa memfasilitasi, oke, ada informasi ini Tambi Hits rujukannya. Memang ya. Gitu. Memang kali ini luar biasa. Tambi Hits ini sebagai satu wadah untuk kegiatan mengeksplor atau menginfuskan ilmu-ilmu yang ada di Tambi. Betul. Kita kayak acara tadi di Mutiara Desa fair tapi sekali. sebentar, kita seruput dulu. Oh, monggo seruput. Ayo kita tos dulu. Oke. Kita tos dong. Oke. Jangan. Oke, siap. Enak banget. Dan saya dengar produk ini, saya ngambil jus ya, jus apa namanya nih, jus guava jambu itu ternyata dari petani sendiri loh. Jadi dan petani Tambi. Betul, dari petani Tambi. Dari petani Tambi. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi produk kita untuk kita, oleh kita ya. Ya, kalau tadi Mbak Afni bilang masalah jusnya, saya juga tidak ketinggalan tentang kopi ya, tentunya. Apa kelebihan kopi? Iya, tadi Mbak Afni kan tentang jus ya. Ya, saya tidak pernah meninggalkan kopi. Kenapa? Ngolah pikir. Selalu ngolah pikir, membuka inspirasi. Kalau kopi itu dengan kadar kafeinnya, mohon maaf, semua orang butuh kafein agar bisa terdongkrak, bisa otak itu bisa bekerja dengan maksimal. Maksimal itu butuh kopi. Makanya saya selagi di Tambi ini yang pemilik kebun kopi juga pemilik inovasi tentang kopi, tentunya nggak pernah meninggalkan kopi. Ternyata di podcast ini dikirim juga kopi sesuai selera saya. Kita lanjut lagi, Mbak Nur. Iklannya udah. Mbak Inong. Ya itu serempilan, mumpung atau seperti itu. Nah, mengandung iklan. Oke, bisa dimaafkan, tidak apa-apa itu. Ya dituku monggo, ora dituku monggo, disenengi monggo, ora disenengi ya wis umum kan seperti itu. Betul. Tadi kita lanjutkan tentang Mbak Afni itu. Kemudian nanti kan sekarang S3 sudah masuk. Perjalanan mau daftar. Belum, karena harus nunggu. Kan saya baru masuk PNS ini kan tahun 2019. PNS? Iya. Di UIN Sunan Kalijaga. Oh, sekarang sudah? Sudah PNS? Sudah. Tapi harus nunggu 2 tahun dulu agar saya bisa daftar S3-nya gitu. Ya doakanlah ya, semoga ya Allah. Pasti, apalagi nanti saya gabung dengan Pak Abdul Rosid, doanya bareng-bareng sama orang tuanya. Kan seperti itu. Maksudnya. Oke, nanti mohon sebelum baik S3 atau apa, pokoknya kontribusi baik lewat udara, kontribusi pakai lewat doa dan sebagainya, jangan tinggalkan doa itu untuk Tambi. Jangan tinggalkan doa motivasi dan pengembangan apa saja yang harus dikembangkan di Tambi agar lebih bermanfaat. Itu permintaan kita semua loh. Iya. Sama Tambi Hits. Iya, makanya itu biar Tambi nanti bisa ngeremboko juga Mbak Afni sering-sering SMS motivasi. Kan seperti itu biar tetap optimis bagaimana Tambi Hits menjadi wadah, benar-benar menjadi wadah sarang untuk bisa menginfuskan ilmu-ilmu dari mutiara-mutiara yang ada di desa Tambi. Ya, luar biasa. Itu. Ini tapi yang jelas begini, sejauh-jauhnya kita pergi, rumah adalah tempat untuk pulang. Nah itu. Sejauh-jauh kita melangkah, rumah adalah tempat kembali. Jadi jangan berpikir bahwa mutiara-mutiara yang terpencar ini misalnya ada yang di Kalimantan, Jakarta, bahkan di luar negeri, jangan dipikir bahwa itu hilang. Mereka masih darahnya adalah darah Tambi. Jadi harusnya kita adalah bagaimana bisa berkomunikasi dengan mereka, menjalin relasi dengan mereka agar bisa kontribusi yang bisa dikembalikan kepada Tambi. Seperti halnya diaspora ya. Kalau di luar negeri itu orang-orang misalnya dari Indonesia yang misalnya kayak Anggun misalnya, meskipun warga negara asing, warga negara Perancis, tapi darahnya darah Indonesia. Jadi apa kontribusinya? Nyanyi internasional menggunakan bahasa Indonesia misalnya seperti itu. Nah ini yang menunjukkan bahwa kontribusi apapun dari darah anak-anak dari Tambi misalnya itu pasti akan kembali asal diberikan akses untuk bisa memberikan kontribusinya. Tambi Hits luar biasa. Tambi Hits sebagai rumah ya. Oke semuanya, pada pertemuan podcast kali ini tentunya bukan tapi untungnya ada koma, dan setelah koma kita akan lanjutkan lagi yang lebih baik. Tentunya
pesan dan kesan buat Mbak Nur yang sudah datang ke sini jauh-jauh dari Jogja. Memang orang Tambi, tapi tetep yo seki genang Jogja yo. Kan ini KTP datang. Juga masih Tambi kok. Iya, ya ini saya hadirkan ke desanya karena saya yakin mesti cinta. Pesan kesan untuk Tambi ataupun untuk desa, bahkan motivasi untuk Tambi Hit sendiri. Oke, siap. Dari pesan dulu ya, bahwa saya selalu menceritakan bagaimana perjuangan-perjuangan orang-orang yang luar biasa untuk mencapai titik menjadi kesuksesan itu butuh perjuangan. Jadi Tambi Hit saya rasa sudah memberikan wadah untuk bagi orang-orang Tambi ini mencapai kesuksesan yang menurut mereka adalah kesuksesan itu. Saya yakin saya punya arti kesuksesan sendiri. Tapi itu dimulai dari embrio yang bisa dihasilkan oleh Tambi Hits. Banyak podcastnya, banyak mendatangkan orang-orang bercerita, memotivasi. Itu saya rasa langkah yang paling tepat, dan pesannya agar kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini seperti dikatakan tadi. Seredup-redupnya kegiatan puasa boleh, tapi jangan berhenti. Berlari itu melelahkan, butuh jeda nggak apa-apa, tapi jeda, jangan berhenti terus lari kalau sudah tidak lelah misalnya. Dan ya kesan saya bahwa luar biasa sekali. Beberapa tahun saya tinggalkan Tambi, tapi sekarang tunas-tunasnya sudah sangat luar biasa, itu sangat membanggakan. Tinggal kita arahkan, tinggal kita semai agar menjadi tumbuh menjadi baik, agar bisa mencapai impian-impian mereka. Tugas kita sebagai orang dewasa adalah mensupport agar tunas-tunas ini, agar mutiara-mutiara ini menemukan kesuksesan yang mereka artikan kesuksesan itu sendiri. Oke, itu dong. Wah, luar biasa sekali semuanya. Tentunya tadi sudah mendengarkan kesan juga sekaligus pesan ya. Mungkin kita sudahi dulu karena waktu, mungkin karena terbatas. Kita akan tentunya berjumpa lagi di podcast yang selanjutnya ya. Terima kasih sudah bersama Tambi Hit. Jangan lupa komen-komennya silahkan, bebas ya. Untuk yang jempol-jempol itu diklik, sobek-sobeknya itu ya. Jangan lupa. Sampai jumpa itu dulu. Salam untuk Mbak Afni ya. Selamat masih tahap berjuang, dan untuk Tambi Hit luar biasa. Terima kasih. Kita salam luar biasa. Salam kopi luar biasa begini, Mbak. Oh gini. Ya. Salam luar biasa.